Pater, boleh saya turun dulu, Pater? Oh ya maaf baru masuk kamar. Oh iya, Ya, Ya, Bu, Bu Sita. terima kasih banyak Bu ya. Terima Sita. kasih ya untuk sharingnya, Oh Bu ya Sita. terima Sangat kasih. meneguhkan Nanti kita. ketemu lagi ya Bu ya. Semoga menambah iman Amin. kita yang sudah Katolik semua. Karena satu lagi, ini Pater, anak saya bukan dari sekolah Katolik, Pater. Yo mantap. Saya juga bukan dari bekerja di sekolah Katolik, bukan. Anak saya dari sekolah Advent, dari TK di sekolah Advent, Pater. Itulah, itu yang biasanya kan anak masuk seminari karena sekolah Katolik kan, Pater. Anak saya bukan dari sekolah Katolik, Pater. Sekolah Ah, Advent malah. Iya. eh, Oke kebanyakan Jadi, di ah, Jawa ya. Kalau enggak, sekolahnya. saya di Jakarta, Pater. Ya kan Jawa, Pulau Jawa kan semuanya. Oh iya, iya sih. Cuman banyak juga sekolah Katolik di sini. Cuman anak saya bukan dari sekolah Katolik, jadi teman-temannya ini satu sekolah Advent semua, Pater. Tahu sendiri ya Oh, Advent kayak gimana ya, Pater ya. Apapun ya tahu dilarang kan. tahu. Iya, itulah yang membuat anak saya tertarik ingin masuk. Sampai yang punya sekolah, kamu mau nggak saya sekolahin di Makarios? Makarios ini kan sekolah Advent lagi kan SMA, nggak mau dia. Saya maunya ke Kolese Gonzaga aja, Sir, karena saya mau itu masuk seminari begitu. Sampai dibilang begitu. Maunya Oh ya bagus. dibiayain dari yayasan semua kan, tapi dia nggak mau. Saya maunya masuk seminari. Ya puji Tuhan ya, mohon doanya ya Pater Jeff, Pater Cafe ya Pater. Mohon doanya buat anak saya ya Pater ya. Yo, Dua mantap. manusia ini biar jadi penerusnya Pater. Terima kasih banyak. Mantap. Mohon undur diri. Tuhan memberkati Oke. kita semua. Matur nuwun, terima kasih nanti. Ingat, Sami-sami. saya selalu prinsip dasar seperti ini ya setiap hari Rabu. Siap, siap. Perkataan itu menarik, tetapi kesaksian itu menyeret. Ya, terima kasih banyak karena tadi siang tuh tiba-tiba saya di WhatsApp sama itu Bang Ambrosius Daniel. Sis, mau ikut nggak katanya? Apaan? Gua nggak bisa pakai TikTok. HP gua hang. Puji Tuhan lo nggak hang lah, Pater. Berarti Tuhan memberkati saya malam ini, Pater. Ya, Haleluya, puji Tuhan, Pater. Bu, Iya, ya, iya, iya. Bu Sita Iya, nanti kalau ada teman-teman yang memberi kesaksian seperti ini setiap hari Rabu ya, itu siap. programnya itu Rindu Rumahmu, Rindu Pulangku gitu. Siap. Nanti Itu aku seperti share anak ini. yang hilang ya, anak yang hilang kembali ke rumah seperti itu. Oke, makasih, Pater. Matur nuwun, terima Banyak. kasih banyak. Ingat selalu teman-teman, perkataan-perkataan kita menarik orang ya. Menarik ya. Tetapi ingat Iya, kesaksianmu, testimonialmu menyeret mereka. Nggak lagi menarik, tapi menyeret. Oke? terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima Mantap. kasih, Ya, terima Bu kasih. Sita. Bu, diturunkan atau menurunkan diri sendiri? Sendiri. Terjun sendiri saja Bu Sita. Boleh diturunkan nggak, Ya, Pater? saya turunkan deh, Bu ya. Oke, mantap. Iya. Terima kasih. Oke, sekarang tema bebas silakan. Di sini ada Elang. Francis Kaduri mau narik lagi. Mau naik ya enggak? Ada teman-teman yang sekarang tema bebas lah, silakanlah. Mau tema apa saja silakan. Ada yang mau naik tema bebas? Tema apa saja Dari tadi silakan. Romo, dari tadi belum baca Oh, ayat Alkitab. silakan Elang. Santai Jadi aja. sebenarnya kesaksian Romo itu. sudah pernah, kalau nggak salah Romo sudah pernah menjawab, tapi saya lebih meneguhkan jawaban Romo. Ketika Yesus ada Romo di bait Allah, apakah Ya. gambar-gambar di dinding, ukiran-ukiran di dinding itu ada Romo? Iya ada, karena Francisca mute-kan dulu dong. Teman-teman, karena bait Allah itu hancurnya tahun 70 setelah Masehi. Elang, halo Elang. Elang dengar gak? Bait Dengar, suci dengar. itu rubuh tahun 70 sebelum sesudah Masehi. Iya Romo. Saya mau catat ini Romo. Oke. Ingat bait suci rubuh dan bukan hanya Yesus yang masuk
bait suci, tetapi gereja perdana juga. Contohnya tadi ya, Lilith tolong bantu di Kisah 2 ayat 46. Kisah 2:46. Dan sebentar dulu, setiap hari mereka masuk ke rumah bait Allah loh. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau bait Allah tidak ada? Itu beda dengan sinagoga ya, Alang. Oke. Kita lihat nanti di sini, nanti kita buat perbedaan antara sinagoga dan bait Allah. Bait Allah itu hanya satu ya, Alang ya, hanya di Yerusalem. Dan kita lihat di sini bagaimana gereja perdana masuk bait Allah, bukan masuk sinagoga. Oke. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka Oke, tahan memecahkan dulu. roti. Cukup dulu. Lili. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana, Alam? Di mana? Di bait Allah. Di bait Allah. Oke, sekarang kita bedakan bait Allah dengan sinagoga. Kalau kita sinagoga, silakan Lili, Kisah 17 ayat, ini kita sudah ke gereja perdana, oke? Kisah 17 ayat 1. Paulus dan Karena Silas sinagoga itu, sinagoga itu seperti Protestan punya ya, tempat hanya untuk omong kitab suci. Bisa mengerti, Elang? Untuk Lexio Divina, untuk debat kitab suci. Tempatnya apa? Babel Study ya, Romo? Tega sebentar dulu. Tempatnya untuk sharing kitab suci. Oh, ya Romo. Itu makanya ketika Yesus masuk sinagoga di Nazaret, dia diserahkan kitab Yesaya. Karena di sana tidak ada persembahan pengorbanan. Persembahan itu, penyembahan itu hanya ada di bait suci Yerusalem. Oke, sekarang kita sandingkan sedikit gereja perdana. Oke, Kisah 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Oke, di sini dikatakan rumah ibadat, bukan bait suci. Dari penggunaan diterjemahkan ke Indonesia, satunya kalau kita lihat itu sinagoga, oke? Satu sinagoga, satu bait suci. Atau satunya rumah ibadah, satunya bait suci. Hanya ada satu bait suci. Maka itu terjadi pertentangan dengan orang Israel dengan orang Samaria. Karena orang Samaria melakukan penyembahan di gunung apa? Kalau teman-teman masih ingat, makanya bertentangan dengan orang Samaria. Makanya orang Israel tidak menganggap orang Samaria karena ini juga. Karena mereka membuat tempat penyembahan berbeda dari yang ada di Yerusalem. Jadi ketika Yesus dan para rasul dan juga gereja perdana masuk ke bait suci, itu bait suci yang sama yang dibangun setelah pembaharuan oleh Yudas Makabeos. Dan bait suci itu runtuh tahun 70 Masehi setelah Yesus. Dan Yesus sudah menubuatkan keruntuhannya bait suci itu, Yerusalem, dan dia menangis. Seperti induk ayam ingin menyatukan semua anak ayam di bawah sayapnya itu, dan Yesus menangis atas keruntuhan Yerusalem, sudah dinubuatkan. Alang, begitu pertanyaan. Oke, baik Romo. Ini kan di bait Allah ini bagaimana terdapat ukiran, Romo? Oke, Itu yang- bait Allah ini kita kembali lagi ke pendiriannya, oke? Kita bisa buka 1 Raja-Raja 6. Ini bait Allah yang sama yang didirikan di sini dengan lukisan, dengan ukiran, oke? 1 Raja-Raja 6, Lili. Iya, 1 Raja-Raja 6. Baca aja judulnya juga. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mendirikan bait, Suci. bukan rumah ibadat, oke? Bukan sinagoga. Salomo mendirikan, Bait suci. dan di dalam bait suci ini ada apa? Mulai ayat 22. 6:22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Lanjut.
Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama panjang badannya. Oke, sekarang bukan hanya di ruang dalam ya, ada kerubim yang 4,5 meter tinggi dan 2 lagi ya, 4,5 meter lebar. Sekarang di dinding-dinding pintunya 32 langsung. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Oke, jadi ukiran kerubim kalau dilapisi emas, elang dia jadi apa? Elang. Iya, Romo. Kalau ukiran dari kerub itu kalau dilapisi emas dia jadi apa kalau begitu? Jadi Pak? patung, Patung. gambar. Oke, ini bait suci ini yang Yesus masuk. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Berarti ini bait suci yang didirikan Salomo itu masih diteruskan di zaman Yesus ya, Romo? Iyalah, sampai dengan tahun 70 Masehi. Setelah Yesus kan mati tahun 33. Iya, Jadi terangkat. bertahan berapa tahun lagi sampai tahun 70? 37 tahun. Bayangkan itu. Baik, Romo, baik. Ketika Yerusalem runtuh, dalam pengertian ini, maka gereja sudah punya berapa pusat ya? Di Alexandria, Efesus, bisa mengerti? Di Efesus, maaf, di Roma dan semua. Dan ini perjalanan ya. Tapi kalau omong tentang bait suci inilah yang Yesus masuk. Bisa mengerti? Bisa, Romo, bisa. Masalahnya begini, Romo. Saya tahu. Saya hampir nggak dengar ya suara kalian. Mungkin mic saya. Saya bisa masuk di sini, Romo. Tetapi begini, Romo. Memang kita masuk mengukir gambar itu sudah ada di zaman Yesus juga. Nah, pertanyaannya tabut perjanjian, Romo. Tabut perjanjian apakah masih ada juga? Karena kita begini, Romo, kadang-kadang kita ini bait suci yang di Salomo ini apakah di bait suci yang ada di Yesus? Karena tabut perjanjian sudah tidak ada, begitu, Romo. Apakah bait suci yang baru lagi yang dibangun? Nah, ini kadang-kadang kita belum paham sebenarnya, Romo. Oke, bait suci itu bait suci yang sama, modelnya semua sama. Nanti kita lihat di Makabe kan, pembangunan kembali bait suci setelah pembuangan Babilonia. Tapi bangunannya sama semua. Makanya di situ di dalam Makabe, satu Makabe berapa tentang pentabisan bait suci. Di satu Makabe, dia dirikan kembali tapi sama seperti yang didirikan oleh sana. Tapi tabut perjanjian sudah hilang ya, sudah hilang di 2 Makabe 2 ayat 5 selanjutnya. Kita lihat dulu. Di situ sudah dikatakan bahwa tabut sudah tidak ada lagi. Silakan, Lili. 2 Makabe 2 ayat 5. Mulai dari 5. Setibanya di sana Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian, dan mezbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihinya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan serta awan akan tampak
akan nampak lagi sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga supaya tempat ini disucikan secara istimewa. Oke. Ditandaskan Itu di Makabeo 1 ya. Sekarang kita lanjut ke Makabe. Satu Makabe yang satu Makabe 4, pendirian kembali bait suci. Ayat yang keberapa? Coba lihat kembali Nona. Coba lihat di situ ayatnya berapa pendirian kembali bait suci itu. di sini perikop Lihat judulnya pertempuran di dekat Emmaus, Mo. terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Ada beberapa. Pendirian kembali. Makabe berapa? Dan pembaharuan kembali kan? Ke Yerusalem dia pendirian. Nanti coba lihat di pendirian kembali bait suci itu setelah keruntuhan itu, kepulangan dari Babilonia, pendirian kembali bait suci. Setelah itu bait suci itu di apa namanya tuh? Profanan. Yang perikop ini judulnya Bait Allah ditahirkan dan ditabiskan itu Ditahir bukan? kembali ya setelah pendiriannya itu. Makanya ditahirkan kembali, oke. Engkau baca di situ yang ditahirkan kembali. Iya, ayat 36. Konsentrasi di ayat 59 nanti, oke. Dari 36 ya, Mo? Ya. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentabiskannya kembali. Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya, maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Di sana mereka melihat bait suci terlenggang, mesbah tercemar, dan pintu gerbang terbakar. Di pelataran bait Allah sudah tumbuh semak-semak seperti di belukar dan di salah satu gunung. Semua balai pun Oke, langsung dibayar. 59. 59. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentabisan mesbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya tepat pada waktunya mulai tanggal 25 bulan Kisleu. Oke, yang Ini didirikan jemaatnya jadi gereja nggak mau? Enggak, belum gereja belum ada. Oke, Elang, nanti di pembuangan Babilonia itu keruntuhan juga bait suci, oke? Nanti mereka pulang lagi Babilonia, mereka mendirikan lagi bait suci. Tapi nanti kita lihat pendirian bait suci itu seperti yang bait suci yang Salomon punya atau tidak. Ini penting, oke? Itu Esdras ya, Indonesia punya Esdras. Ada Esdras ya? Esdras. Coba buka Esdras. Ya. Ezra Romo. Ezra. Coba lihat dulu di kitab suci. Ruth, Salomon, Ezra. Oke, Ezra 5 pendirian kembali bait suci kalau tidak salah. Coba dilihat. Esra 5 pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Oke. Baca itu kembali. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada Oke. waktu itu, Oke, langsung ke itu pendirian kembali langsung ke 12. tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, dan merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan di negara Babel. Akan tetapi,
Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Babel, dikeluarkannya perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini, juga Oke, perlengkapan sudah. emas. Kisahnya buat perjalanan pembangunan kembali. Elang, engkau bisa mengerti dulu bahwa Babilonia masuk di Yerusalem dan semua hancur bait suci. Oke, mereka pergi kembali, pulang kembali dari Babilonia, mereka mendirikan kembali bait suci. Bisa mengerti itu dulu? Tapi bait Allah sudah runtuh lalu dibangun kembali begitu, Dibangun Romo. kembali pada zamannya Esdras, oke? Oke. Setelah pulang. Oke, sekarang engkau harus tahu bagaimana keadaan dari bait suci itu. Oke? Setelah pembangunannya kembali, apakah bait suci itu sama seperti yang dibangun oleh Salomon atau tidak? Ini penting kan? Engkau bisa mengerti itu dulu. Apakah sama, Romo? Ya. Ya, maksudnya sekarang kita harus cari apakah bait suci yang dibangun itu, yang dibangun di zaman Esdras itu, yang barusan ditulis setelah pembangunan Babilonia ini, apakah bait suci itu dia punya ukiran apa semua itu sama seperti bait suci pertama atau tidak? Engkau bisa mengerti itu dulu. Ini yang Mengerti, harus Romo. cari tahu. Mengerti. Oke, kalau sudah masuk di situ, sekarang kita harus tahu, oh ternyata bait suci ini dibangun, semua apa yang ada di dalam itu seperti yang ada pada zaman bait suci itu dibangun oleh Raja Salomon. Ini yang harus kita mengerti dulu, oke? Nah, engkau punya tugas sekarang bongkar semua apa yang ada di dalam bait suci yang kedua itu yang dibangun itu. Tapi begini, Romo. Berarti bait suci di Esra itu yang pertama, baru nanti yang kedua. Bukan, bait suci yang di Salomon pertama, di Raja-Raja. Oh, yang pertama di Salomo. Di Esdras tadi 45 itu omong tentang pembangunan kembali setelah keruntuhan. Oh iya, betul. Oke. Jadi yang masuk, Yesus masuk, itu bait suci yang kedua, oke? Yang dibangun setelah keruntuhan. Yang barusan kita baca dalam Esdras 5 sampai Esdras 6 tadi. Kalau kita baca semua. Dibangun lagi, berarti itu yang di zaman Yesus nanti. Oke. Dibangun lagi. Oke. Sekarang apa yang ada di dalam ini bait suci yang baru, bait suci yang kedua. Ini penting sekali, oke? Yang tetap sama. Arkada Aliansa, apa yang Arkada Aliansa itu tabut perjanjian tetap sama, oke? Dalam pengertian itu. Kalau tabut perjanjian masih ada, artinya dibangun di atas atau tergenaplah apa yang dikatakan bahwa Allah yang bertakhta di atas kerubim. Ini penting sekali. Ini yang kita kehilangan kalau seandainya Protestan tidak ada misna, maaf ya. Kalau orang Yahudi tidak pakai tradisi, hilang semuanya ini. Bisa mengerti kan? Kalau tidak ada misna, tidak ada Talmud. Ternyata orang Yahudi ada Talmud, ada misna, tradisi mereka punya ya. Tradisi literatur, tradisi lisan yang namanya misna, yang namanya Talmud. Yang lucunya Protestan menghilangkan semua tradisi. Kalau seandainya gereja adalah Israel yang baru, bagaimana dengan Israel lama ini? Yang mereka punya tradisi, punya apa semua untuk menceritakan semua tentang pembangunan bait Allah kembali, restorasi bait Allah kembali, pentabisan kembali bait suci, pesta pada musim dingin yang tadi telah kita baca tadi dalam 1 Korintus tadi. Berarti mereka itu kehilangan benar-benar loh. Begitu. Maaf, aku pamit ya, Mo. Oh ya sudah jam. Oh ya mau jam 12 ya. Iya, mau jam 12. Alang bisa mengerti Alang? Bisa, Romo. Nanti Semakin mata. lihat bait suci yang kedua itu apakah itu sama seperti bait suci pertama atau tidak? Ini yang penting, oke? Iya, Romo. Tadi Jadi kalau pertanyaan, di Romo. zaman
di zaman raja-raja itulah bait pertama Zaman nanti Raja sudah Salomon. runtuh. Tapi sebenarnya sudah dari zaman Raja Daud yang mimpinya, tapi Daud. Salomon yang menyelesaikan. Setelah Nanti itu datanglah Babilonia. Nebukadnezar ini, Babilonia ini itu menghancurkan, oke? Menghancurkan. Dan bait suci yang kedua ini dibangun di zaman Esdras ya, setelah kepulangan dari Babilonia. Setelah itu bait suci yang kedua ini hancur pada tahun 70 Masehi. Yang kau bisa mengerti? Berarti setelah Yesus, tahun 70 setelah Yesus, bait suci yang kedua di Yerusalem itu baru dihancurkan total. Karena bait suci yang pertama dihancurkan sekitar zaman Nebukadnezar itu, zaman Babilonia, tahun berapa ya? Sekitar 500 tahun lah, 580, 500, ya sekitar 580-an tahun sebelum Kristus. Setelah itu dibangun kembali pada zaman Esdras. Oke? Dibangun kembali pada zaman Esdras setelah kepulangan dari Babilonia, mereka bangun kembali bait suci. Dan itu hancur pada tahun 70 zaman Esdras tadi sampai ke Yesus lah Romo ya. ya sampai setelah Yesus tahun 70 setelah Yesus kan tahun 33 mati dan naik ke surga. Iya, betul. 33 tahun 70-nya baru bait suci kedua ini Diruntuhkan. hancur total. Oke? Ya. Dihancurkan. Dihancurkan oleh Romawi itu ya Romo ya. Ya, oleh Romawi, Herodes I. Oke, baik Romo. Makin mantap ini Romo kalau menjawab itu nanti Ya, karena pertanyaan-pertanyaan Protestan. ya, lucu kan kalau seandainya lucu ya, maksudnya tidak tahu ya teman-teman pendeta. Mereka bilang Yesus tidak masuk bait Allah kah? Saya mau tanya, Rum. Tadi kan saya pernah lewat di room sebelah, terus saya dengar ada yang bilang begini, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan kerajaan di bumi. Jadi Katolik itu adalah mendirikan kerajaan pribadi. Nah, begini Romo, saya mengingat kembali kepada doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak usah masuk ke doa sebentar dulu. Siapa yang bantu nih? Lili sudah turun ini. Engkau yang bantu kalau itu Tega. Tega, Yesekiel 34 ayat 15. Tunggu Romo. Saya kembalikan dulu ini. Yesekiel 34 ayat 15. tunggu ya Romo. Aku tidak kitab suci di tangan kan? Tidak Romo, tidak bawa hari ini. Oh ya, ada yang teman-teman ayat kitab suci bantu dulu. Ini sudah Yesekiel 13 ayat 34 ayat 15. 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, sekarang kok ayat ke-23. Tuhan adalah gembala, sekarang dia pilih gembala atau tidak? Dia pilih satu gembala atau tidak? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Oke, pertanyaan saya, siapakah Daud? Daud adalah seorang raja. Oke, sekarang apakah Yesus tidak? Yesus tidak diberikan takhta. Oke, Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ya. 32. Lukas 1:32. Engkau pakai internet atau pakai kitab suci ini? Internet, Mam. Pantas lemot ini.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana di sini sudah diberikan takhta Daud? Oke, kalau begitu dia harus bangun rumah Daud ini. Kisah 15 ayat 15. Firman. Kisah 15. Supaya dia diserahkan takhta Daud, maka dia harus bangun rumah Daud itu, pondok Daud itu. Ayo teman-teman, kita suci terlalu lama nih pakai internet. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, siapa yang boleh tinggal di sana? Baca ayat 16-nya. Di dalam rumah Daud yang baru itu, dan Daud, ingat Daud itu raja. Dan di dalam Lukas 1:32 diberikan kerajaan Daud dan bapaknya sampai selama-lamanya, turun temurun sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak berkesudahan. Karena itu tugas Yesus adalah bangun kerajaan rumah Daud yang baru itu, kerajaan Daud yang baru itu. Dan siapa yang boleh tinggal di situ? Ayat 16. 17 Romo, soalnya yang tadi 16 itu yang sudah kubaca. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Oke, artinya kalau di kerajaan Daud di Israel saja itu, yang boleh tinggal di dalam kerajaan Israel itu, di kerajaan Daud yang orang Israel itu hanya orang-orang Israel. Israel, Romo. Tetapi kerajaan Daud yang baru ini, pondok Daud yang baru ini, yang telah diberikan takhta Bapa Daud, kerajaan Daud, bapaknya takhta Daud sampai selamanya turun temurun tidak berkesudahan. Dia yang boleh tinggal di situ adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semua bangsa yang ditulis di situ, semua bangsa. Jangan bilang seluruh orang yang percaya dalam pengertian nanti tidak universal, oke? Jadi bukan hanya orang Yahudi, melainkan semua bangsa boleh tinggal di dalam itu. Karena itu anak yang dilahirkan itu adalah seorang raja yang memerintah. Wahyu 12 ayat 5. Wahyu 12:5. Galang ini, tega ini dia nih, aduh bahaya tega ini. Lelet Romo, lelet. Hai, lu baca coba dulu. baru Lelet ini sekali apa? nih. Lama kali. Hanya ejek aja kurang, tapi suruh baca. Hai. Semangat. Saya bantu Romo. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Oke, artinya anaknya ini raja. Betul, Romo, Raja. Selama dia tidak ada di bumi, dia harus menyerahkan kuasanya kepada wakilnya. Oke, kepada orang yang dipercayakannya. Dan ingat tadi Daud itu seorang gembala dan juga seorang raja. Karena itu seorang gembala bagi orang Israel adalah seorang raja. Karena itu Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 kepada Petrus dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pengangkatan langsung Yesus kepada Petrus sebagai gembala. Dan sebagai gembala dalam konteks Israel sebagai Raja. raja. Karena itu
Petrus dalam dalam Kisah 9 ayat 32 dia harus berkunjung kemana-mana. Raja buat seperti itu. Karena itu ketika seorang paus dia kunjung kemana-mana, diterima sebagai seorang raja, seorang pemimpin. Di mana ada satu pendeta yang kunjung satu negara, seluruh satu negara disibukkan. Tidak ada pater. Di mana sampai ke Arab Saudi yang Islam, teman saudara, Raja Saudi harus menggerakkan seluruh ketika Fransiskus kunjung. Karena dia diterima sebagai seorang raja. Raja. Pendeta mana yang pergi kunjung diterima sebagai seorang raja? Tidak ada. Pater, tidak ada. Kalau begitu dari segi ini sejak kemanusiaan ini, dari histori, dari segi kemanusiaan, dari segi sosial ini, berarti orang lebih percaya yang mana nih? Paus, Pater. Pendeta mana yang mati, yang penguburannya harus dihadiri oleh seluruh raja pemerintah di dunia ini? Belum ada, Romo. Karena Paus adalah raja yang meninggal, maka seluruh raja di dunia pergi menghormati, memberikan penghormatan terakhir. Karena dia seorang raja, makanya tugasnya harus berkunjung. Oke, Kisah 9 ayat 32 yang tadi tanya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana dalam perjalanan itu. Ganti kemana-mana dengan ke seluruh. Karena di situ diterjemahkan ke Indonesia kemana-mana. Ternyata bahasa asli katanya omnis, artinya seluruh. Bukan kemana-mana. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke seluruh gereja. Dan karena dia seorang raja dan juga seorang presbiter, maka dia menulis ke seluruh raja-raja kecil yang namanya uskup, ya teman-teman. Kalau dalam segi pemerintahan dalam konteks gembala adalah seorang raja, dia tulis ini kepada seluruh gembala-gembala yang ada di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat 1. Dia menuliskan surat peringatan untuk mengembalakan kawanan Yesus punya dengan ini tanpa memperhatikan perut. Keuntungan. Baca mulai dari ayat 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Tahan dulu. Kristus. Ingat. Primus inter pares. Yang pertama dari semua yang sama. Makanya dia bilang sama kamu, kepada kamu semua penatua. Oke, presbiter. Karena saya juga presbiter, saya juga imam. Dia bilang apa? Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Tahan dulu. Galang, pendeta siapa yang saat itu menerima surat perintah dari Petrus untuk gembalakanlah kawanan? Tidak ada, Pater. Rasul siapa yang menerima perintah dari Yesus untuk gembalakan? Rasul Petrus. Rasul Petrus. Sekarang Petrus menulis ke semua gembala yang lain untuk menggenapi Yohanes 21 ayat 16. Gembalakanlah gembala-gembala yang lain. Itu terjemahan karena dia pakai poimoina di sana di terjemahan. Karena itu baca kembali ayat 2-nya, mulai ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini sudah lari lewat ya Galang. Yang di sebelah gembalakan untuk cari untung ya. Yang ini gembalakan jangan cari untung. Jangan cari Dan untung, para Pater. gembala ini, para uskup dan presbiter ini ada di mana ayat 9-nya? Lawanlah dia dengan iman
yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua saudaramu, para gembala yang lain, presbiter yang lain ini di mana? Galang Di yang pada seluruh dunia. di seluruh dunia. Artinya di mana yang waktu itu di seluruh dunia ada pendeta? Surat ini ditujukan. R. Kalau itu nih pendeta lahir tahun berapa? Kalau tidak ada situ karena tidak terima surat dari Petrus ini. Seluruh gembala di seluruh dunia. Dan supaya tahu dari mana Petrus menulis ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Salam dari kawanmu yang Terpilih yang di Babylon. Siapa yang dipilih dalam perjanjian baru, di dalam Injil semua? Untuk Santo mengembala. Petrus. Karena itu dalam Kisah 15, itu Babylon itu Roma, oke? Dan untuk kalau itu Babylon, tidak ada Babylon aja, Babilonia sudah hancur, oke? Sebelum kedatangan Kristus, Babilonia sudah hancur, oke? Jangan bilang itu Babilonia yang sana. Babylon itu nama lain dari Roma dalam Dari pengertian. Roma. Dan kalau memang susah untuk itu, lihat saja Markus ada di mana, karena Markus itu sekretarisnya. Kalau memang susah untuk dapat posisinya Petrus, kita ambil posisinya Markus. Markus ada di mana? Ya Markus ada di Roma. Kalau begitu salam juga dari anakku Markus. Anaknya ada di sana bersama dengan bapaknya. Dalam pengertian bapak spiritual ya. Dalam pengertian karena dia jadi sekretaris. Karena itu Injil Markus adalah dasar fuente, sumber dari Injil-Injil sinoptik yang lain. Matius dan Lukas mensumberkan dirinya kepada Markus. Ini penting sekali karena Markus adalah Injil yang hasil dari khotbah dan pengajaran Petrus. Tadi dikatakan, baca kembali ayat 13, salam dari kawanmu yang terpilih. Yang terpilih Oke. yang di Babylon. Salam dari kawanmu yang terpilih. Ini Anmolfu itu anak kecil itu baru tidak tahu. Sempat framing, Pater. Framing bilang, saya sudah jawab itu lewat Pater pamit Neno. Dia bilang, oh itu tidak mungkin itu Petrus itu perempuan. Hei, ternyata dia salah menafsirkan. Ternyata kawanmu yang terpilih ini terpilih dari perkumpulan. Dan perkumpulan itu terpilih. Perkumpulan itu dalam bahasa Yunani feminim. Jadi perkumpulan perserikatan. Jadi saya itu dipilih dari perserikatan, dari persekutuan, dari perkumpulan itu. Maka sandingnya kemana? Ke Kisah 15 ayat 7. Wah, berarti mengerikan ya Romo ya. Baca 15 Salah tafsir. Kisah itu ya, salah tafsir itu memang mengantar orang kepada kebinasan. Betul, Pater. Sayang sekali ketika dia buat fit itu backgroundnya banyak buku di belakang dia, tetapi kayaknya itu buku hanya pajangan saja, Pater. Dia tidak pernah baca tuh. Menjadi soal juga. Oke. Terpilihnya kapan? Sekarang pengakuan Petrus, kawanmu yang terpilih. Petrus mengaku lagi untuk pertama kali dalam pengertian ini di dalam konsili Yerusalem, Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Sejak semula Allah memilih saya dari antara Kamu. Sekarang kita harus bongkar, pilih apa? Pilih jadi penjala manusia, Lukas 5 ayat 10. Padahal di situ tuh gelang ada Yakobus dan Yohanes, gelang nih, hilang. Di situ ada Yohanes dan Yakobus, tetapi Yesus hanya omong kepada Petrus, Lukas 5 ayat 10. Pilih sebagai apa? Sebagai penjala. Lukas 5 ayat 10.
Lemot anak saya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kenapa tidak Galang? Kenapa tidak omong teman-teman Dominikus, ini Bintang dan Elang, Marsa? Kenapa tidak omong kepada Yakobus dan Yohanes? Kenapa omong saja hanya kepada Petrus? Baca kembali ayat itu, hanya kepada Petrus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Galang, di situ kata Yesus kepada Yakobus dan Yohanes? Pater, kepada Ya. Petrus saja. Yakobus dan Yohanes ada di dalam konsili pertama di Yerusalem? Ada Pater. Yohanes dan Yakobus protes ketika Petrus bilang, "Sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian"? Tidak, Tidak. Pater. Tidak, sangat jelas. Alkitab tidak main-main. Bukan hanya bilang penjala manusia. Sekarang dia pilih untuk mendirikan gerejanya. Matius 16:18. Setelah ayat 19, pilih untuk terima kunci, untuk berikan kunci. Itu tidak main-main. Setelah dia terima kunci, setelah dia dirikan rumah Daud yang baru itu, gereja itu, dia berikan kunci untuk buka tutup rumah itu. Setelah itu dia suruh kau jadi pemimpin, gembalakanlah. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sudah begitu pun Yesus masih main-main. Sudah begitu sudah Matius sampai 16, 19 Yesus mau masih dibacakan, diberikan. Romo? Ya, Matius 16, 18, 19. Lektor, lelet sekali ini. Dipilih untuk diberikan kuncinya. Setelah itu setelah mendirikan rumahnya, rumah Daud yang baru dalam kisah tadi, dia harus ada kunci buka tutup pintu itu. Setelah itu dia berikan, kalau begitu kau jadi gembala saya. Dari antara semua ini, kau yang jadi gembala, jadi primus inter pares. Jadi pertama dari semua yang sama. Engkau mencintai saya lebih dari mereka semua. Penting sekali loh. Itu pun sangat jelas dalam kitab suci. Kenapa tidak bisa dimengerti? Tolong baca. Dari 16, 18. Engkau nih. 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dan dia menyerahkan kegembalaan kepada Petrus dari antara seluruh para rasul. Engkau mencintai saya lebih dari mereka semua. 21 Yohanes 21:15. Kita contoh kecil. Saya dipilihnya kapan? Dipilih bongkar semua kitab suci. Ada loh dia pilih. Yang Yesus omong firman Yesus tidak dipercaya, maka firman itu akan menjadi hakim untuk mereka. Yang Yesus sudah omong tidak mau percaya. Sekarang Yesus bilang, sudah ada rumah nih, saya akan dirikan. Sekarang sudah ada kunci, sudah serahkan kepada engkau nih. Dan sekarang tugasmu adalah mengembalakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, Kata engkau Yesus pula, engkau mencintai saya lebih dari semuanya itu. Samuel dan kawan-kawan yang ada Samuel. Kalau Yesus sudah omong begitu, kamu tidak percaya, kamu tidak ikut, maka siapa yang akan menjadi hakim? Yohanes 12 ayat 47-48. Siapa yang akan menjadi hakim untuk mereka yang tidak percaya dan tidak terima firman yang keluar dari mulut Tuhan, perintah yang keluar dari mulut Yesus? Ada hakimnya. Mau tahu? Baca itu Yohanes 12 47-48. Yohanes 12 Ayat 47-48. Samuel, Tuhan sudah tebus, tapi dia bawa taruh di dalam gerejanya, bukan kau kasih keluar dari gerejanya. Ayo lektor, semangat lektor.
Dan jikalau seorang mendengar perkara tuanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk datang bukan menghakimi dari dunia. lanjutkan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dia sudah omong, kalau kamu tidak percaya bagaimana, teman-teman? Sangat jelas dia bilang, ampunilah dosa. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kalau kamu tidak mau ikut, ya sudah, firman itu akan menjadi hakim. Saya sudah bilang, sudah menyerahkan kepada para rasul otoritas untuk pengampunan, kamu tidak percaya. Firman itu yang kamu tidak percaya itu akan menjadi hakim. Ya, Uno, Tuhan saja yang omong, mereka protes. Tuhan pun mereka protes. Tuhan saja yang omong, Jangan. jelas-jelas itu dia perintahkan itu, mereka protes. Tapi Romo, yang paling ngeri itu begini Romo, Tuhan Yesus yang berupa tulisan di Alkitab itu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang dibuat dalam bentuk seni rupa itu jadi berhala Romo. Engkau tidak tahu, huruf itu sebuah seni, sebuah bentuk. Huruf itu sebuah gambar. Nah itu Romo, itu yang paling ngeri lagi, huruf yang bentuk gambar itu bisa disebut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang tertulis di Alkitab itu bisa disebut Tuhan. Tetapi di saat orang Katolik buat bentuk Tuhan dalam bentuk patung supaya kita bisa lihat karena kita sudah mengenal rupanya, itu ternyata itu jadi berhala Romo. Wah, Akhirnya ngeri saya bisa sekali. mengerti, mereka belum jadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3. Karena semua orang yang mengatakan diri tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan semua firman atau perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dia perintahkan untuk Ekaristi sebagai yang sungguh-sungguh, mereka bilang simbol. Dia perintahkan mengaku dosa kepada otoritas yang dia berikan kepada para rasul, mereka bilang mengaku langsung kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Berarti mereka belum kenal Allah. Kalau mereka belum mengenal Allah, mereka belum orang Kristen. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya Dominikus, kalau mereka tidak menuruti semua perintahnya, mereka sudah kenal Allah? Belum Romo. Belum mengenal Allah. Yang tadi kalau tidak percaya kepada firman yang saya katakan, firman itu akan menjadi hakim. Jadi begitu kira-kira menjawab pertanyaanmu Tega. Tapi Romo, Tega, engkau berhenti dulu, kasih orang lain dulu. Kau tidak, jangan ini orang lain. sedikit lagi Romo. Sangat Tega nih. Kasih orang lain. Selfie Romo, selfie. Salve, saya mute-kan engkau Tega, kasih orang lain dulu Tega. Engkau nih. Oh Salve semua, silakan. Tadi siapa tadi yang Bintang Romo. Oh ya Bintang, aduh maaf saya punya mata nih agak onar. Bentar Romo kafe, aku upload KW, akunku hilang. Oke, Dominikus. Bintang silakan Bintang. Siap. Benediktus salam Salve. Selfie buat yang lain semuanya. Malam ini Romo, Yo. kita semua orang Katolik paham bahwa puncak daripada ibadah adalah Ekaristi. Benar sekali. Ya, ada persoalan di tempat kita. Kebetulan ada masukan juga dari Proti kemarin karena saya sempat mendebatkan masalah ini dengan dia. Mereka yang tadinya sebulan atau 6 bulan sekali untuk menerima sakramen Ekaristi, sedangkan Katolik secara konsisten, secara kontinu dari dulu sampai sekarang, tiap minggu bahkan misa harian juga menerima. Betul Romo ya?
Ya, Betul, ya, ya. Romo? Ya. Ya, lanjut. Yang jadi satu persoalan pada saat tahun 1970-an, saya dulu pernah mengalami di gereja itu menerima sakramen Ekaristi penuh, Romo, dalam bentuk roti dan anggur. Artinya roti dicelupkan kemudian diberikan kepada umat. Nah, sekarang pertanyaan, sejak kapan dan Bukan roti dan anggur, bukan roti, tubuh dan darah, oke? Kalau sudah diterima begitu, oke? Ya, sejak kapan itu umat tidak lagi menerima sakramen penuh? Oke, saya sudah mengerti pertanyaan. Siap. Lebih kepada alasan pastoral. Yang pertama alasan biblis, oke? Kita sudah bersatu di dalam satu roti itu. Jadi gereja Katolik tidak pernah melarang untuk hanya menerima satu spesies atau satu saja, hanya roti saja atau ya hanya tubuh saja. Gereja Katolik tidak pernah menghapuskan itu. Siapa bilang menghapuskan? Pak Bintang dengar dari siapa bilang menghapuskan itu? Bukan. Dalam kenyataannya yang boleh menerima roti dan anggur itu kan hanya Romo dan petugas altar. Bukan roti dan anggur, tubuh dan darah. Iya, tubuh dan darah. Oke, sekarang sejak kapan pertanyaan? Sejak kitab suci itu sudah ada. Sejak Korintus itu sudah ditulis. Tolong dibaca 1 Korintus 10 ayat 16-17. Nanti konsentrasi di ayat 17, Pak. Ada dasar biblisnya. Karena hanya terima, kenapa hanya terima tubuh? Nanti yang kedua ada namanya alasan pastoral. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kitab suci mengatakan itu dulu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tahan dulu. Karena roti sekarang setiap ayat berhenti sedikit. Sekarang konsentrasi di ayat 17, Pak Bintang. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Yang satu itu. Pak Bintang, tidak ada masalah. Bisa mengerti ayat ini? Karena baca kembali pelan-pelan Tega supaya bisa dia mengerti. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. 17 langsung. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak. Tahan dulu Tega, pelan-pelan. Rotinya ada berapa Pak Bintang? 1. Oke, karena roti adalah satu walaupun pelan-pelan Tega. Banyak adalah satu tubuh. Walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh, satu gereja. Oke, ini penting sekali. Walaupun kita banyak, kita adalah satu gereja yang karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Engkau lari ke bab berikutnya, 1 Korintus 11 langsung ke 29. Ya, Roman. Tega. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Tahan dulu. ia mendatang. Tega, tahan dulu. Karena barang siapa makan, ingat Pak Bintang, dan minum tanpa mengakui apa? Tubuh Tuhan. Oke, bisa mengerti Pak Bintang? Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui apa yang diterima? Tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan, ada konsekuensinya. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Sendiri. Dari alasan biblis bisa mengerti Pak Bintang? Kenapa hanya terima satu? Roti atau tubuh? Paham. Sekarang alasan pastoral Pak. Di sini misa di Kolombia, kalau misa dengan umat sedikit, kita bisa bagi. Kita memang bukan bisa bagi, memang kita bagi dalam 2 spesies, 2 rupa. Ya.
Hanya dari sekarang Pak Bintang, di misa di Indonesia ada berapa orang yang hadir satu misa? Sekitar 500-an. Bagaimana kalau hanya satu imam dengan satu piala dan satu sibori? Kan dibantu sama Prodiakon. Ya, pertanyaan saya, kalau begitu harus konsagrasi berapa piala Pak di atas altar? Pada saat Banyak piala Romo. Piala Romo artinya. Kalau seandainya di situ, konsekrasi itu kan, halo Romo. ya, kalau begitu Pada saat butuh Romo berapa melakukan piala konsekrasi. untuk anggur menjadi darah? Butuh berapa piala? Banyak piala Romo. Saya pernah top di Bekasi, satu misa di Bekasi itu sekitar 4 sampai dengan 4.000 sampai 5.000. Bagaimana tuh Pak? Kita mendistribusikan dua rupa ini. Waduh. Iya. Kesian kan imamnya dan kesian berapa piala yang harus dipakai Pak. Iya Romo, betul Romo. Dan altar nanti penuh semua itu piala. Tapi jangan lupa juga biayanya berapa, Pak? Tidak usah omong biaya, yang orang Katolik tidak akan omong biaya. Bukan, bukannya kalau Protestan kan memang anggur di dalam gelas kecil gitu. Tetapi Ya. kalau Katolik kan hanya dicelupkan. Iya, dicelupkan. Karena begini Pak, coba yang Betul. Protestan punya, di mana ada di Injil katakan begitu, ambillah gelas plastik. Ada di sini, Yesus mengambil gelas plastik. Tidak ada Pak. Nggak ada. Ya kalau begitu Piala, parah sekali mereka di sana. Alam. Sekarang mereka bisa pakai kuku bima rasa anggur juga mereka bisa pakai. Parah itu Romo, parah. Piala, Tidak Romo. menghormati Ya, darah Yesus. piala. itu. Jadi itu sama itu kan kurang ajar. Yesus bilang ambillah gelas plastik dan bagikan ke gelas plastik kecil-kecil. Tidak ada di situ. Pak. Masa darah Yesus tepat ya Sedikit. plastik kecil. Berarti Yesus harus ganti, bukan ambil piala. Yesus mengambil piala, langsung bilang, Yesus mengambil gelas plastik, lalu Yesus menuangkan gelas plastik itu dari yang dia tangannya kepada gelas plastik yang banyak-banyak. Tidak ada, jangan. Tidak biblis ya Romo ya. Malah Tidak. parah ya Romo ya. Kalau mereka bilang soal Mohon izin. skriptura, semua harus biblis. Yesus mengambil Iya. piala. Kalau itu taruh berapa piala di situ? Iya betul betul. Mohon izin Romo, Yo, mohon izin. Tahun 1970-an saya di gereja itu sempat diberikan, itu dicelupkan terus diberikan kepada umat Romo. iya, karena umatnya masih sedikit Pak. No. Sekarang bandingkan Pak sekarang dengan yang pergi misa waktu itu berapa orang dengan sekarang Pak? Ya jauh lah. Wah, beda jauh. Berapa persen kira-kira perbandingannya? Ya sekarang itu ya bisa 500%. Iya, maka kesian imamnya Pak. Waktu itu kan belum ada yang membantu kan Pak? Ya belum. Bayangkan, kesian imamnya. Setelah 3 misa hari Minggu bisa langsung opname Pak. Ya. Ya, satu tapi alasan biblis Ada yang tahu hari-hari dia tertentu, perayaan tertentu untuk anggur itu atau darah itu kan diberikan kepada umat itu komuni pertama ya namanya. Kalau saya Iya, komuni lupa ya. pertama. Iya, dalam misa Pernikahan, seperti itu, perkawinan juga diberikan. perkawinan. Pokoknya Ya, yang misa perkawinan. orang nggak banyak Pak. Kesian kalau yang pergi Bekasi aja Arnoldus Jansen satu kali misa 2.000 sampai 3.000 sampai 4.000 orang. Kalau Pak Bintang pakai tahun 70-an seperti itu hanya satu imam yang mendistribusikan waktu itu hanya satu imam ya Pak. Nggak boleh ada Betul. pembantu kan waktu itu. Belum Nggak boleh ada. prodiakon. Ya. Bayangkan sekarang satu imam hanya memberikan itu untuk untuk yang 3.000 yang datang misa. Wow, kesian. Kesian imamnya. Tapi Pak Bintang, Ya. mau mereka yang di sebelah itu mau pakai anggur sama roti lengkap atau bagaimanapun, maaf Pak Bintang, saya mau bilang begini, mereka tuh suksesinya tidak ada. Mau minum nih sampai anggur 1 botol sama roti 1 balok besar juga sama saja, hanya lambang, tidak mendatangkan apa-apa. Tega ini. Alang, Betul, kau nasihatkan betul. Tega dulu. Alang. Katega, jangan Sebetul, panas. Romo, Diam dulu Tega. Yo, yo. sebetulnya saya itu paham sekali tentang yang dijelaskan Romo. Hanya saja
secara pandangan awam itu kok yang umat dibedakan dengan yang ada di altar. Katakanlah seperti petugas-petugas altar itu dicelupkan, Romo, kayak gitu. Tidak semua, Pak. Mungkin tidak semua karena contoh saya pengalaman saya di Bekasi tidak. Diakon tidak, hanya imam saja. Hanya imam itu. Itu enggak, di parokiku cuman itu imam doang. Nah, Oh, saya di Bekasi Kampung Sawah sini dikasih yang putra. ini tergantung Romo yang Tergantung imamnya tuh. Oh, tergantung imam. Iya, kembali kepada imam. bukan aturan gereja ya, Pak Bintang, bukan aturan gereja. Saya juga dulu pernah jadi putri altar. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak, tergantung romonya. Iya. Oke. Nggak usah cemas itu, Pak. Jadi barang siapa makan dan minum tanpa mengakui bahwa itu tubuh Kristus, berarti sudah ada koinonia, sudah ada persekutuan, sudah komuninya sudah masuk ke dalam. Oke, Pak ya? Bisa mengerti? Siap. Terima kasih Romo atas Nggak usah pencerahannya ini. terlalu percaya dengan yang RT 17, namanya RT 16, Pak. Yang baru Jangan datang. percaya ini Om Bintang, tidak tahu gini. apa-apa. Om Bintang, mereka itu kan anggurnya tuh kan kadang-kadang pakai sirup marjan, kadang-kadang pakai extra jos rasa anggur, kadang kuku bima rasa anggur, kadang ale-ale rasa anggur. Jadi tidak perlulah kita hiraukan mereka tuh. Siap. Oke, bisa ya. Oke, teman-teman, saya sekitar 10:34 ya. Lagi sekitar 24 ya sekarang. Sekitar 15 menit. Oke, silakan. Terima Ada kasih yang lain? Romo. Tapi Yo, Pak Bintang, Terima kasih. santai ya. Iya. Imanmu harus kuat begitu ya. Siap. Yo, mantap. Silakan ya. Ibu Benediktus. Ibu ya ini. Romo, iya ini saya katekumen yang dari Muslim Romo yang waktu itu. Oh, lagi katekumen atau sudah Katolik, Bu? Katekumen. Masih ya? Wah, Iya. hebat ya. Silakan, Bu. Iya, saya tuh ada mengganjal itu di otak gini loh. Kalau kenapa kok di dalam gereja itu ibadah laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah gitu, padahal di sinagog dipisah gitu. Dan yang kedua, kenapa kok di dalam gereja masuk pakai sepatu, pakai sendal, kenapa nggak dilepas dulu seperti gereja ortodok gitu loh. Itu Romo yang mengganjal gitu loh. Kenapa? Masih belajar. Oke. Saya bisa mengerti itu. Penting sekali ya saudara-saudariku, kita melihat hal ini. Oh, kenapa begini begitu? Karena tidak ada lagi baca dulu Efesus 2 mulai dari 12. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang asing, karena kita semua sudah satu. Bu, tidak bisa dipisahkan dalam seperti itu, dipisahkan karena itu. Kita semua sudah satu dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh ini apakah nanti Efesus 2 ayat mulai dari 12. Bentar, Romo. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Lanjut. Bentar, Romo. Lanjut. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lanjut. Kalau saya diam tuh masih lanjut. Oke, baik. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Tahan dulu di situ. Bu, dengan kematiannya dia telah menghapuskan hukum
Taurat. Kan hukum Taurat. Kan orang Yahudi memisahkan perempuan laki-laki seperti yang Islam ya, sama dalam pengertian itu, memisah. Sekarang hukum Taurat sudah dirubuhkan. Oke, baca sedikit dulu Dominikus. Lanjut. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke. Ia datang. Sudah. Jadi Bu siapa nih ya? Benediktus ini. Oke. Bisa mengerti dalam konteks pertama ya. Bahwa kalau seandainya kita masih seperti itu, pisah-pisahkan semuanya itu, berarti kita masih berada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat. Orang Yahudi harus cuci tangan semua, Bu. Mau kemana saja harus cuci tangan, pulang harus cuci tangan. Tradisi, makanya orang Israel tidak pernah kena COVID, karena mereka punya kebiasaan cuci tangan. Cuci semua. Karena itu, kalau seandainya kita masih membedakan antara perempuan laki-laki dalam sebuah ibadat, maka kita masih berada di bawah hukum Taurat. Contoh kecil, kalau kita sandingkan, tolong buka, saya mau selesai. 1 Korintus, kalau itu semua perempuan harus tutup tudungnya, tutup kain di kepalanya, Bu. Pergi ibadah. Oke, karena yang ini kan ditulis di dalam Korintus. Oke, 1 Korintus 11. 11 ya. 1 Korintus 11. Coba 11 Ayat 12. 11-12 ya. Yuk, 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Oke, 13-nya. Pertimbangkanlah sendiri, patuhkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Oke, lanjut sedikit. Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu Bukan Allah, alam. Hati-hati dengan Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? 16. Tetapi bahwa lari lagi nih. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat. Oke. Sekarang lari ke ayat 5. Makanya semua perempuan berdoa dengan kepala tertutup. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oke, tahan dulu di situ. Sekarang kita harus tanya, kenapa di sini tidak dipakai, Bu? Semua perempuan yang pergi gereja dengan kepala tertutup. Karena itu situasinya Korintus punya. Di Korintus ada namanya, pada saat itu ada namanya kuil untuk dewi kesuburan atau Aphrodite. Dan di dalam kuil kesuburan itu ada perempuan-perempuan yang melayani birahi-birahi laki-laki punya. Dan membedakan dengan perempuan lainnya adalah mencukur kepalanya, rambutnya maaf. Dan ketika perempuan yang kerja di kuil-kuil dewi kesuburan ini bertobat dan menjadi Katolik, menjadi Kristen Katolik, nanti mereka pergi ke ibadah, nanti bagaimana dengan rambutnya yang nggak ada di kepala? Makanya untuk kesamaan, semua perempuan harus pasang kerudung, tutup kepala. bisa Ya, kenapa? Istilah mantila ya sekarang. Ya, mantila yang itu adalah kebiasaan hanya di Korintus, tidak ada di daerah-daerah lain, di surat-surat Paulus yang lain. Kenapa?
Karena untuk membedakan perempuan-perempuan yang sudah untuk tidak boleh membedakan, mendiskriminasi perempuan-perempuan yang pernah kerja di kuil-kuil kesuburan yang melayani nafsu birahi laki-laki punya di kuil-kuil itu dengan cara seperti itu. Ini teman-teman harus mengerti dalam konteks itu. Karena itu sangat penting untuk memahami dalam konteks sebuah surat. Ibu, kira-kira seperti itu dulu. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah dirubah, sudah ditiadakan oleh Yesus. Diadakan oleh Kalau Yesus. tidak, kita masih bisa untuk pisah-pisah, Bu. Ibu? Lagi Romo. Saya lagi-lagi Romo. Oh ya, aduh maaf. Engkau pernah masa Benediktus. Benediktus bisa mengerti? Iya lumayan. Soalnya Iya. mengganjal gitu loh. Kenapa gitu? Ya, karena kalau masih begitu, berarti kita masih berada di bawah hukum Taurat. Berarti kalau masih berada di bawah hukum Taurat, Yesus belum datang. Kan sama semua saudara-saudara kita di Arab, ya perempuan pakai jilbab juga, pergi misa. Tidak ada masalah. Karena itu kebiasaan mereka, Timur Tengah, Israel, dan semuanya itu. Kaum Semit. Jadi kalau yang bilang kerudung itu miliknya Islam, tidak mungkin. Karena di sana bagaimana dengan saudara-saudari kita Islam lagi, Kristen, Katolik yang ada di Timur Tengah. Itu kan kebiasaan mereka punya. Jadi kira-kira seperti itu ya Benediktus. Kalau ada satu dua hal, oh ini tradisi ini seperti ini, oh tradisi ini. Oh kalau begitu, kalau kita mau pakai semua tradisinya Korintus punya, berarti seluruh perempuan yang ada di Indonesia juga harus pakai mantila untuk pergi sembahyang. Berarti lalu pertanyaan kita, kalau itu pakai mantila karena apa? Karena di Indonesia tidak ada kuil untuk Dewi Kesuburan, lalu kenapa perempuan-perempuan di Indonesia pakai mantila? Itu pertanyaan saya juga untuk mereka. Tapi Romo, ini saya pertanyaan juga, soalnya nenek saya itu pakai Romo. Dan rata-rata orang Katolik perempuan yang di Timor Leste, kalau dulu mereka sudah tua itu mereka selalu bawa itu kerudung mereka. Jadi bawa dari tidak apa, rumah itu saya dibawa mengerti sampai karena depan gereja dalam mereka konsep pakai. kerudung ya, suster-suster punya kerudung itu lambang kemurnian. Kalau di Timor Leste, mama-mama yang umur 40-50-an yang tahun 73, 70 berapa lahir itu mereka masih pakai Romo. Ya, saya bisa mengerti pada saat itu dalam konteksnya masing-masing, oke? Tidak, Katolik tidak pernah mengatakan engkau jangan pakai atau tidak pakai. Kalau mau pakai ya pakai. Jadi tergantung pribadi masing-masing ya Romo. Bukan aturan wajib gereja itu sebetulnya. Setahu Tidak saya wajib dulu gereja. pernah diwajibkan Romo sebelum Konsili Vatikan II. Tidak juga ya. Karena ini yang diwajibkan hanya untuk mereka yang di Korintus. Ya, bedanya kalau kita masuk ke dalam persoalan SSPX ya, Tridentin, liturgi itu sangat berbeda. Tapi saya tidak mau sentuh itu di sini. Coba engkau ambil satu dokumen bahwa semua yang pergi misa sebelum Konsili Vatikan kedua harus tudung, harus tutup kepala. Ada Romo, nggak ada itu. Tidak ada. Tanya aja mereka yang lahir sebelum Konsili Vatikan kedua. Pak Bintang lahir tahun berapa Pak Bintang? Pan Romo. 58, bayangkan Konsili Vatikan kedua tahun berapa? 60-an. 62. Waktu masih kecil, sekitar sampai tahun 58, tahun 60, mama-mama, ibumu pergi misa, pakai kerudung, pakai mantila? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Begitu Benediktus, jadi hati-hati dengan yang seperti ini, karena itu nanti ada hubungan nanti, oh ini karena XSPS, karena ini Tridentin, Ritus, apa semua, oke? Nanti itu juga harus bisa bedakan antara itu. Tapi ada ini Romo, yang gereja Betawi itu mereka tetap pakai adat, yang nggak masalah juga Kak. Nggak ada masalah. Gitu. Memang Ya, kultur iya, Betawi pakai Betawi kan Betul. memang pakai, mereka punya outfit lokal kan. Betul. Memang ada Iya. kerudung. tidak ada masalah. Jadi tidak masalah. Jadi,
Tidak Bahkan mempersoalkan kopiah pun tidak ada masalah. Mereka Betawi kan Nggak ada kopiah juga masalah. dipakai. Iya, mereka Nah. masih pakai kopi ya. Iya, itu nggak ada masalah. Enkulturasi. Karena itu tradisi kan, tradisi dari suku. Cukup. Katolik Contohnya juga. teman-teman Manggarai, dari Manggarai kan mereka pakai topi macam topi apa itu udah Manggarai untuk pergi misa. Kami di Kalimantan juga ada topi adat. Nah, Kalimantan Iya, itu ya kamu dipakai punya juga. topi adat itu juga kan. Iya, Intinya Apa yang tidak menjadi tidak, Pak? paksaan ya Romo. iya. Bukan suatu Tidak kepaksaan, menjadi- paksaan. Bukan paksaan Ya, ini itu Om. sebenarnya sudah Itu bukan ditegaskan aturan oleh wajib gereja tuh. Bantu dulu. Mhm. Bantu dulu. Kolose 2 ayat 16, mulai dari 16. Itu aturan-aturan manusia dalam pengertian ini. Makanya ketika Paulus omong tentang Korintus, tentang perempuan harus bertudung itu untuk pergi ke ibadah, pertemuan, itu karena hak dari perempuan, para perempuan yang didiskriminasi karena melayani kuil-kuil Dewi kesuburan. Makanya Paulus dalam Kolose 2 ayat 16 selanjutnya bisa dibaca. Saya baca ya Romo. Ya, silakan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Lanjut. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Lanjut sampai 23. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Oke, standar. Seolah-olah Pada rupa-rupa peraturan seolah-olah tidak ayat. seolah-olah Iya. kamu Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Di dunia. Lanjut. Jangan Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Oke, bisa mengerti kah, Benedictus? Jadi jangan ada padamu, jangan sentuh ini, jangan pakai ini, jangan cicip ini, jangan buat ini. Itu semua yang dipakai untuk manusia, itu aturan manusia. Oke? Marsara, bisa mengerti sendiri yang kau baca tadi? Bisa? Atau Dominikus? Lengkap sih Romo, cuman masih ada pertanyaan sih. Oke, Cuman lagi nanti 5 menit. aku coba pahami lagi nanti. Oke, nanti ya. Lagi 4 menit saya ini. Mau makan siang, teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Ada satu hal kecil, 4 menit berharga sekali. Ya Romo, ini Ya, mungkin kembali ke hosti tadi ya, yang hosti. Nah, pernah saya kejadian waktu pesta Natal, lagi misa Natal itu hostinya habis, sehingga yang setelah yang sudah dikonsekrasi habis, sehingga sama Romo itu hosti akhirnya untuk yang belum kebagian dicelupkan ke dalam anggur. Tapi darahnya masih ada. Betul, akhirnya Oke, bisa. kita mencelupkan ke dalam darah. Itu yang kita lakukan pada waktu itu. Bisa, sangat bisa. Secara liturgis juga bisa. Tidak menentang. Karena Ya, itu substansi yang ada dalam situ kan. Transubstansi. Jadi, Betul, Romo. tapi hosti yang belum dikonsekrasi itu bukan tubuh. Tetapi karena sudah dicelup di dalam darah, bisa diterima. Karena itu, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh darah, dia beri opsi itu.
Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus. Oke? Jadi makan dan minum ini mengakui tubuh Kristus. Jadi waktu itu imam menyelupnya dan mengatakan darah Kristus kan? Oke. Percaya, harus beriman itu adalah benar-benar tubuh Kristus dan benar-benar darah Kristus. Kalau hanya menganggap itu lambang, maaf, tidak ada faedahnya. Ya, karena ayat Yohanes 6 ayat 50 itu dimulai dari 49. 49 itu omong tentang iman, tentang percaya. Baru dia omong tentang roti. Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya. Roti ini turun dari surga dia sendiri. Barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya, tidak binasa. Tetapi untuk standar untuk sampai ayat 50, jangan lupa baca ayat 49. Marsa atau tolong Yohanes 6 ayat. Makanya Paulus mengulangi kembali tetapi dengan bahasa yang berbeda di dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Tetapi standar itu ada di ayat 49 dari Yohanes 6. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Turun Barang pelan-pelan, siapa? pelan-pelan. Ayat 49, pelan-pelan. Nenek moyangmu telah makan mahna di padang gurun dan Mereka mereka, telah mati. telah mati. Mereka telah mati. Sekarang mereka telah mati. Tapi yang mau makan ini akan hidup selamanya. Tetapi untuk makan ini butuh ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, baca kembali ayat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa percaya akan hidup kekal, akan mempunyai hidup kekal. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup kekal walaupun kita percaya? Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 50. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan hidup, mempunyai hidup yang kekal. Pulang kembali ayat 47. Hidup kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Percaya. Jadi sekarang ada itu setelah mengatakan standar imanmu penting, percaya. Lalu engkau makan ini dengan imanmu itu engkau makan ini yang dia kasih supaya dapat hidup kekal. Persoalan di sini, kenapa Protestantisme tidak bisa melihat hal yang paling sederhana yang ada dalam kitab suci? Kan sola scriptura. Ayat ini tidak perlu dijelaskan, orang sudah mengerti. Yesus omong dalam konsep harafiah, dagingnya, darahnya, SARS. Bukan omong dalam simbolisme. Iya Romo, tadi sempat dengan Paman Yudas Herman Kandani dan dia berkata bahwa kalau gitu kamu tega, apakah kamu sudah memakan tubuh dan darah Kristus yang diberikan oleh Romomu? Apakah kamu seorang kanibal? Ini yang tidak jelas. Dia omong bantah sendiri, Yesus sendiri yang omong. Kan lucu. Bilang dia kalau begitu, kalau omong harafiah, pemikiran harafiah, materialis di dalam pemikiran. Kalau begitu kau omong begini, kitab suci bilang begini. Namanya siapa tuh? Yudas. Jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Kenapa engkau masih lihat sampai sekarang? Firman Tuhan diprotes, Romo. Ya, maka kau tanya dia begitu. Yudas, jika tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah. Kenapa sampai sekarang engkau masih punya tangan?
Aku Itu tanya dia balas seperti itu. dia sama kayak Yahudi itu, Romo. Akhirnya pergi karena Akhirnya yang pergi. makan Semuanya daging itu. antikristus. Engkau baca 666. Bab 6 ayat 66 itu antikristus. Saya tidak tahu kenapa waktu itu ini biarawan Katolik memasangnya antikristus itu dengan ekaristi di bab 6 ayat 66 sama dengan simbolnya antikristus dalam Wahyu 14 666. Yohanes Mulai 6 dari ayat waktu itu, 66. banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Antikristus adalah yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Secara kebetulan mungkin ya di bab 6 ayat 66. Jadi kalau disatukan bab dan ayat jadi 66. Jadi antikristus. Yang meninggalkan Yesus jadi antikristus. Ini jadi sama dengan 1 Yohanes 2 ayat 19, Romo. Bisa juga, tetapi yang 666 itu lebih kepada antikristus, nomor penomorannya. Begitu Ayah teman-teman, saya harus pamit harus makan siang, sudah lewat 3 menit. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih Romo, minta berkatnya. Bertemu lagi. Terima kasih, Nanti kalian Romo. buka Ya, kalian makasih punya Romo. ruang. Makasih Romo atas jawabannya. Sungguh Dalam tercerahkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat pagi Romo. Yo, besok ada Zoom tetapi tentang pembaptisan. Ada berapa buah atau berapa biji? Amin. Oke.